ada urgensi yang jelas gitu ya untuk menggunakan private jet. Ketika terlibat kasus hukum, perusahaan bangkrut, pegawainya dikabarkan resign, jadi tanda tanya besar gitu. Apakah mereka sedang menyembunyikan sesuatu? Istilah private jet itu dalam rangka untuk membedakan dengan pesawat komersil. Dalam pandangan kami, situasi kalau pakai pesawat komersil ini ada keterbatasan. Belum genap 1,5 tahun hajatan pemilu 2024 digelar, kini Komisi Pemilihan Umum RI kembali disoal. Kali ini giliran Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Komisioner KPU RI ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan markup anggaran sewa private jet untuk monitoring distribusi logistik Pilpres 2024. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparency International Indonesia, dan Trend Asia menilai proyek tersebut syarat kejanggalan. Mulai dari pengadaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaannya disebut-sebut berpotensi pemborosan serta dugaan markup yang nilainya mencapai belasan miliar rupiah. Peneliti Transparency International Indonesia atau TII Agus Sarwono menilai charter private jet tersebut tidak memiliki urgensi. Nggak ada urgensi yang jelas gitu ya untuk menggunakan private jet. Nggak mungkin private jet ini dipakai untuk distribusi. Private jet itu kan kapasitasnya kan kecil kan. Kami cek di pemberitaan, oh betul memang digunakan untuk monitoring di daerah terluar, terjauh dan juga tertinggal. Problemnya adalah KPU kan punya rekan-rekan di provinsi dan di kabupaten kota begitu. Harusnya kan kalau memang dipakai untuk monitoring, kenapa nggak monitoring ini kemudian dilimpahkan kepada teman-teman KPU di provinsi dan juga di kabupaten kota. Anehnya, meski pelaksanaan monitoring dilakukan sekitar Januari hingga Februari tahun 2024, namun pengumuman proyeknya justru tertanggal 1 November 2024 atau 9 bulan berikutnya. Realitas melakukan penelusuran data publik dengan mengakses laman layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE. Diketahui paket pengadaan tersebut diberi nama Belanja Sewa Dukungan Kendaraan Distribusi Logistik. Metode pemilihan vendornya dilakukan secara e-purchasing dengan nilai kontrak sebesar 46,19 miliar rupiah. Namun anehnya, dalam paket pemilihan justru ada dua paket anggaran. Paket pertama senilai 40,19 miliar rupiah dan paket kedua senilai 25,29 miliar rupiah. Dengan begitu, total anggaran yang dibayarkan sebesar 65,48 miliar rupiah. Padahal dalam rencana umum pengadaan atau RUP, pagu anggarannya hanyalah 46,19 miliar rupiah. Dua paket pekerjaan ini dimenangkan atau dikerjakan oleh PT Alfa 5 Cakrawala Indonesia. Namun TII menduga PT Cakrawala tidak lebih hanyalah broker belaka. Penyedianya itu baru usia 2 tahun, Mas. Lagi-lagi menggunakan data terbuka, Mas ya. LKPP menyediakan yang namanya sistem informasi kinerja penyedia. Jadi itu semua penyedia-penyedia itu dipublikasi di dalam database-nya LKPP. Kemudian kami cari berdasarkan NPWP, kami cari berdasarkan nama perusahaan atau nama penyedianya. Kami telusuri dan betul perusahaan ini baru berdiri tahun 2022. 2 tahun kemudian itu kemudian mendapat tugas dari Komisi Pemilihan Umum untuk menyediakan pesawat gitu ya. Jadi kami melihat bahwa atau kami menduga penyedia ini hanya sebatas broker. Trend Asia juga menganalisa data charter private jet KPU. Peneliti Trend Asia mengungkap, selama periode Januari hingga Maret 2024, KPU menggunakan 3 pesawat private jet untuk monitoring. 2 pesawat diantaranya adalah berbendera Indonesia, sementara 1 lagi adalah berbendera asing dengan kode panggilan VP-CLL. Dari 3 jenis pesawat yang digunakan KPU, pesawat VP-CLL inilah yang paling sering digunakan. Dari total 59 rute perjalanan, VP-CLL telah melakukan 47 trip. Setidaknya ada 3 private jet dengan pesawat yang agak besar tetapi sedang,
yang muat sekitar 10 sampai 13 orang. Beberapa mereknya adalah Embraer Legacy 650 dan 600. Nah, ini dari sisi tipe pesawatnya gitu. Dan pesawat ini ada 3 tadi. Pertama terregister di luar negeri, yang kedua terregister di Indonesia. Tren Asia menilai penggunaan pesawat charter untuk monitoring KPU RI sebenarnya tidak perlu dilakukan, alias buang-buang duit. Sebab dari 59 rute perjalanan yang ditempuh Komisioner KPU, nyatanya hanya 38,46% saja yang masuk kategori wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ada sekitar 59 trip atau 59 perjalanan ke 40 daerah. Dari 40 daerah tersebut, hanya 35% itu ke pulau-pulau terluar atau daerah-daerah terluar, dan 5% ke daerah tertinggal. Nah, 60% ini ada banyak sekali kota-kota yang didatangi. Misalnya ke Bali, ke Banjarmasin, ada yang ke Banyuwangi, kemudian ada ke Lombok, ada ke Malang, dan ada yang ke Medan. Yang saya sebutkan tadi adalah daerah-daerah yang perjalanan pesawat komersial itu tersedia. Nah, ini kan sesuatu yang perlu dipertanyakan gitu ya. Dalam konteks penggunaan biaya itu sendiri, biayanya itu pasti akan berkali-kali lipat karena sewa jet ini kan 1 jam itu bisa sampai 100-an juta rupiah. Monitoring distribusi logistik pemilu sudah pasti adalah tugas Komisioner KPU RI. Memastikan distribusinya aman dan sampai di tujuan menjadi tanggung jawab besar KPU. Meski begitu, bukan berarti juga harus mengobral anggaran untuk pos anggaran yang tidak perlu. Dalam pandangan kami situasi kalau pakai pesawat komersil ini ada keterbatasan. Pemilihan umum menjadi hajatan akbar 5 tahunan di Indonesia. Pesta demokrasi untuk segenap warga negara yang memiliki hak pilih. Namun, setiap kali gelaran pemilu, ada saja celah penyimpangan hingga berbuntut pelaporan kasus. Ditemui di sela-sela pemeriksaannya sebagai saksi di persidangan kasus Hasto Kristianto, mantan Ketua KPU Hasyim Asyari menampik tudingan adanya pat gulipat di balik sewa private jet. Hasyim Asyari justru menyebut telah melakukan efisiensi 19 miliar rupiah. Mantan Ketua KPU periode tahun 2022 hingga 2024 ini mengklaim monitoring distribusi logistik dengan menggunakan jet pribadi adalah sebuah keniscayaan. Nilai kontrak sewa pesawat tersebut angkanya kan di sekitar 65 miliar. Dan kemudian ada adendum dari kontrak itu bahwa karena pesawat kan tidak digunakan sepenuhnya, tapi yang dibayar itu sebagaimana yang digunakan saja, sehingga ada adendum kontrak yang dibayar itu 46 miliar dari angka 65 miliar ya, yang dibayar itu 46 miliar. Jadi ada efisiensi 19 miliar. Private jetnya ini untuk distribusi logistik, Bukan distribusi mas, untuk monitoring distribusi logistik, bukan untuk ngirim logistik. Oh, oke. Berarti yang pakai tetap pimpinan ya, komisioner kayak gitu? Iya. Apa nggak ada alternatif lain Pak selain private jet itu? Saya mau tanya mas, dari situasi itu mas mau melakukan apa untuk memastikan surat suara sampai? Hasyim Asyari beralasan, menyewa private jet adalah pilihan praktis KPU Pusat untuk mengurus segala tetek bengek logistik pemilu. Istilah private jet itu dalam rangka untuk membedakan dengan pesawat komersil yang kita bisa beli tiket dan seterusnya. Nah, dalam pandangan kami situasi kalau pakai pesawat komersil ini ada keterbatasan kesesuaian rute dan seterusnya. Padahal yang kita akan jangkau daerah-daerah yang juga tidak selalu ada pesawat komersil, kalaupun ada juga jadwalnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Namun, dalih pilihan praktis tersebut dipatahkan oleh peneliti TII. Transparency International Indonesia menyoal alasan atau dasar pemilihan vendor, yaitu PT Alfa 5 Cakrawala Indonesia yang baru 2 tahun beroperasi. Baru seumur jagung beroperasi, PT Alfa 5 Cakrawala Indonesia langsung diganjar proyek charter jet oleh KPU senilai 65 miliar rupiah. TII menduga
PT Alfa 5 Cakrawala Indonesia telah mensubkontrakkan lagi proyek sewa private jet kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah PT Jet Eksekutif Travia, PT Express Transportasi Antar Benua atau Premier, serta Titan Aviation. Apa mungkin baru 2 tahun kemudian mendapat nilai kontrak yang cukup besar? Itu satu. Kedua, kami cek secara detail gitu ya penyedianya berdasarkan website. Betul, penyedianya memang punya pengalaman dalam menyediakan armada begitu ya. Apa betul ini pesawatnya? Ternyata bukan, Mas. Ini bukan pesawatnya dari PT Alfa 5 itu sendiri. Dari penelusuran data realitas, diketahui PT Jetset dan Premier terdaftar sebagai anggota charter di Indonesia National Air Carrier Association atau INACA. Namun yang jelas, dari 20 nama perusahaan charter pesawat yang terdaftar di INACA, tidak ada nama PT Alfa 5 Cakrawala Indonesia maupun PT Titan Aviation. Modus pertama adalah menggunakan broker ini, kemudian menghubungi 3 operator pesawat untuk menyewa pesawat ini sendiri. 2 pesawat register Indonesia, 1 pesawat register asing. Asingnya dari mana? Dari Cayman Island. Cayman Island ini juga dikenal sebagai negara swaka pajak. Gitu. Pesawat yang register di sana itu mendapatkan keringanan-keringanan pajak. Titan Aviation ini bermarkas di Dubai kalau nggak salah, dan mengoperasikan pesawat jet ini VPCLL. Kemudian ada 2 Premier dan Jet Travia itu mengoperasikan pesawat di dalam negeri yang digunakan. Jadi ada 2 register Indonesia yaitu PKMHP, nah kemudian ada PKRCA. Dalam laman bisnisnya, PT Alfa 5 Cakrawala Indonesia memajang sejumlah foto pesawat jet pribadi dari berbagai tipe, lengkap dengan spesifikasi teknis serta fasilitasnya. Perusahaan ini juga menawarkan 5 tipe pesawat untuk charter, mulai dari Gulfstream G450, Hawkers 850XP, Embraer Legacy 600, Embraer Legacy 650, dan Bombardier Challenger 850. PT Alfa 5 dia memasukkan barang yang dimiliki atau jasa yang dimiliki di e-katalog versi 5. Dengan kategori apa? Dengan kategori UMKM. Gitu. Saat ini sudah tidak bisa diakses e-katalog yang mencantumkan barang dari Alfa 5 itu sendiri. Gitu. Alfa 5 sendiri ini perusahaan yang dikelola dijalankan suami istri, orang Indonesia. Dia memiliki perusahaan lain, perusahaan di jasa pengurusan izin pesawat, ground handling, juga perusahaan holding di luar negeri di Singapura. Gitu. Bukan Alfa 5 ya, tetapi pemegang saham Alfa 5 inilah yang memiliki perusahaan asing yang tadi kita sebutkan baru-baru ini membeli sebuah aset helikopter. Pengamat penerbangan Gary Suyatman menjelaskan, sebuah perusahaan charter pesawat tidak harus memiliki sendiri unit pesawatnya. Kolaborasi dengan perusahaan sejenis yang lain lazim digunakan oleh industri jasa aviasi. Namun yang jelas, perusahaan pesawat charter harus memiliki izin operasional. Kalau untuk di penerbangan non-jadwal ya, charter kayak business jet gini, itu sebenarnya banyak caranya ya. Saya punya pesawat, saya punya izin operasi, saya nggak punya pasar. Saya cari siapa yang bisa jualin, siapa yang punya relasi. Mereka yang jualin, nanti mereka yang kasih tahu saya, oke, saya butuh pesawat ini, terbang ini, bawa si ini. Kita yang ngurusin. Dia ngurusin kliennya. Kliennya butuh apa? Butuh disiapin ini. Oke, kamu pesan makanannya, saya siapin peralatannya, saya siapin krunya untuk servingnya gitu. Dalam sisi ngurusin penumpangnya itu lebih kolaboratif. Di non-jadwal, pengalaman kita bisa sewa dari teman istilahnya. Kamu pernah ke situ nggak? Iya. Di situ kayak gimana? Kamu pernah terbangin si ini nggak? Iya. Dia senangnya apa? Yang dia nggak suka apa? Kasih tahu. Oke, nanti di-brief ke krunya. Kedaruratan kerap dijadikan alasan untuk mendapatkan fasilitas atau bahkan hak keistimewaan tertentu. Namun, foya-foya bergaya bak jet set di tengah ekonomi seret jelas bukan sikap yang layak dipertontonkan oleh para komisioner KPU. Benarkah ada udang di balik batu dalam proyek pengadaan sewa private jet KPU? Itu nggak boleh, mestinya kan diumumkan dulu rencananya baru dilaksanakan pengadaannya. Jangan dibalik, dilaksanakan baru diumumkan rencana, itu nggak boleh.
Lembaga Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP mengaku ada banyak penganggaran atau proyek pengadaan yang janggal di tahun 2024. Namun saat itu, LKPP hanya mengawasi pengadaan untuk distribusi logistik KPU. Kalau private jet itu, kan kita itu sebenarnya waktu pemilu sama pilkada itu, kita dampingi Mas. Tapi tidak untuk itu. Kita hanya logistik pemilu. Kita tanya ke anak-anak kan, private jet lu dampingi nggak? Enggak Pak, dia tayang sendiri. Ya itu tadi karena versi 5 itu kan yang bikin apa tuh etalasenya dia sesuai kebutuhan. Dia itu KPU terus nanti setelah etalase dibikin, si penyedia masukin produknya dia. Saya punya jasa layanan private jet, harganya segini. Itu diserahkan dia. Mestinya KPU sebelum purchase ke situ, gitu ya, itu harus negosiasi tadi. Harganya wajar nggak sih private jet itu? Pertanyaan mendasar, emang butuh private jet? Emang nggak bisa diatasi dengan naik pesawat komersil? LKPP pun mengaku kaget proyek pengadaan sewa jet pribadi KPU baru diumumkan setelah proyek selesai berjalan. Itu nggak boleh, mestinya kan diumumkan dulu rencananya baru dilaksanakan pengadaannya. Jangan dibalik, dilaksanakan baru diumumkan rencana itu nggak boleh. Secara sistem nggak bisa. Eksekusi pelaksanaan pengadaan itu harus punya kode sirup, kode paket. Kalau belum tayang di sirup, nggak mungkin dapat kode paket. Kalau nggak punya kode paket, nggak mungkin dieksekusi. Kecuali eksekusinya manual. Di luar sistem. Itu pelanggaran berat. Salah input data bisa saja terjadi. Tidak menutup kemungkinan bisa jadi yang dimaksudkan dalam tanggal pengumuman adalah 1 November 2023. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin sistem data LPSE, sistem yang begitu penting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, tidak bisa mendeteksi penanggalan transaksi mundur atau backdate? Sungguh aneh. Namun Muhammad Afifuddin, Ketua KPU RI saat ini, enggan berkomentar saat disinggung soal mekanisme pengadaan sewa jet komisioner KPU. Kalau pertanyaannya berkaitan dengan teknikalitas bagaimana proses-proses itu dilakukan, betul saya tidak dalam kapasitas untuk memberi jawaban. Realitas melakukan pencarian data profil PT Alfa 5 Cakrawala Indonesia di laman Administrasi Hukum Umum atau AHU online milik Kementerian Hukum dan HAM. Diketahui sejak akta pendirian tahun 2022 hingga akta perubahan tahun 2024, total saham usaha Alfa 5 Cakrawala Indonesia hanyalah 100 juta rupiah. Struktur pengurus perusahaan dipegang oleh pasangan suami istri, VB Stasia Kristi dan Indra Rizky Yudiarto, Gita Aprinta EB, dan Revin Satrio. VB dan Revin Satrio masing-masing menempatkan modal usaha sebesar 30 juta dan 70 juta rupiah. Namun, pada perubahan akta terbaru pada Oktober 2024, struktur pengurus dan pemegang saham mengalami perubahan. Indra Rizky Yudiarto bersama Dian Asokasari bertindak sebagai direktur dan Andre Yongnata menjabat komisaris. Nama VB Statia tidak tercantum lagi. Sementara data pemilik manfaat di AHU online masih tercatat nama Revin Satrio, pemegang saham lebih dari 25%. Realitas menelusuri keberadaan PT Alfa 5 Cakrawala Indonesia untuk meminta konfirmasi. Di Gedung Dirgantara, kawasan Halim, Jakarta Timur, PT Alfa 5 menempati sebuah ruangan di lantai 2 Gedung Dirgantara. Di lantai yang sama, Realitas juga mendapati kantor Titan Aviation, salah satu operator yang ditunjuk dalam pengadaan sewa pesawat jet KPU. Di sini juga nih, Titan Aviation ya. Ini di mana Pak? Ini menempatnya yang mana? Orang-orang yang sendirian apa? Oh, nggak pernah lihat, udah ketemu Bapak. PT-PT itu baru. Ini. Kalau gini nggak bisa masuk ya Pak ya? Tidak ada aktivitas apapun yang terlihat saat Realitas menyamangi kantor ini awal Juni lalu. Pihak pengelola gedung menyebut PT Alfa 5 Cakrawala Indonesia atau PT Alfa 5 Aviation baru setahun terakhir menempati gedung ini dan sudah berhenti beroperasi sejak 2 bulan terakhir. Perusahaan ini disebut belum melunasi tunggakan kewajiban sewa kepada pihak manajemen gedung. Di atas itu baru. Oh baru mereka. Tapi memang spesialis ini sewa jet atau baru-baru ini aja? Spesialis atau sebelumnya mereka punya perusahaan yang
beda nama atau bagaimana atau itu pendatang baru di gedung ini atau seperti apa itu kalau boleh? Enggak, pemiliknya sih ini apa namanya dulu pernah kerja dengan perusahaan lain, tapi kemudian dia bikin sendiri. Oh, di bidang yang sama? Di bidang sama. Tapi Bu VB-nya atau Pak Indranya? Bu VB-nya. Memang ini berkecimpung di situ ya. Lama itu Bu dengan perusahaan? Enggak sih, kalau Bu VB itu kan ikut yang dulu dia sebagai karyawan. Oh, karyawan ya? Kayak karyawan. Tapi dia buka. Saya kira dia buka. Kalau suaminya enggak ya? Enggak. Suaminya saya nggak ini sih. Indah? Enggak, udah tidak terusin aja. Oh, gitu. enggak jadi nerusin. Padahal ininya tadi kayak sepertinya masih banyak Bu ya kalau kita lihat. Iya, barang-barangnya. Belum diambil. 2 bulan ini? Ya, karena kan ada beberapa hal ya, jadi nggak barang tidak boleh keluar gitu lah. Alasannya mereka pindah apa sih? Bangkrut atau gimana? Iya, mungkin itu. Anehnya, meski disebut-sebut bangkrut, Trans Asia justru mendapat informasi berbeda. Perusahaan afiliasi PT Alfa 5, yaitu Blue Verizon Pte Ltd yang bermarkas di Singapura, belum lama ini membeli aset helikopter Bell 206 senilai 15,6 miliar rupiah. Di perusahaan ini, VB Stasia Christie tercatat sebagai direktur perusahaan dan Indra Rizky Udiarto, sang suami, sebagai pemilik saham lainnya. Baunya semakin amis, menunjukkan semakin jelas kejanggalannya gitu. Ketika terlibat kasus hukum, perusahaan dikabarkan bangkrut, pegawainya dikabarkan resign, itu juga jadi tanda tanya besar gitu. Apakah mereka sedang menyembunyikan sesuatu? Tapi kalau kita lihat timeline kasus, timeline situasinya, ini kok agak tidak masuk akal gitu. Habis menang tender, puluhan miliar, tiba-tiba bangkrut. Tim Realitas berupaya menghubungi pihak perusahaan penyedia melalui aplikasi WhatsApp dan pesan pribadi media sosial Instagram, namun hingga kini belum mendapat respon. Perilaku gaya hidup mewah yang diduga dilakukan oleh komisioner dan pejabat KPU RI mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi 2 DPR RI, termasuk kunjungan KPU ke Bali yang menggunakan private jet. Apa urgensinya? Karena nggak masuk akal. Kalau hanya ngecek logistik, kalau taruhlah logistik dibawa pakai private jet untuk pedalaman. Pedalaman mana yang ada di Bali? Semua bisa pakai darat. Nggak ada yang harus pakai private jet. Mau itu logistik, daerah yang jauh, segala macam. Penggunaan private jet itu kurang pantas. Lantaran kerap mengumbar kemewahan dan bergaya layaknya seorang Don Juan, KPU RI terus panen pelaporan. Setelah dilaporkan ke KPK dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, Koalisi Masyarakat Sipil juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan untuk menelisik lebih jauh sejumlah temuan janggal yang kini menjadi sorotan. Kalau menurut pengaduan itu dilakukan ketika proses distribusi logistik pemilu kan. Jadi pemilu Pilpres dan Pileg dulu udah lama dan ini kan sempat dibicarakan di Komisi 2 kan. Waktu dibicarakan di Komisi 2, tapi baru sekarang pengaduan masuk ke DKPP. Saya tidak bisa komentar apakah ada pelanggaran etik atau tidak karena belum diperiksa sama sekali. Sekalipun toh nilainya hanya puluhan miliar rupiah, tidak semestinya anggaran negara dihambur-hamburkan. Foya-foya di tengah penderitaan rakyat sama dengan mengkhianati rakyat. Negara harus memastikan tidak ada 1 sen pun anggaran yang meleset penggunaannya. Metro TV